lihat di dalam Mazmur pasal yang kelima, hari ini bicara tentang doa. Ya. Kalau saudara baca ada di perikopnya itu tentang doa di pagi hari. Doa di pagi hari. Jadi ini bicara tentang bagaimana Daud itu bahkan ketika dia berdoa juga dia tulis dalam bentuk Mazmur, saudara. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Nah, saya bacakan saja untuk pemimpin biduan. Nah, ini untuk pemimpin pujian sebenarnya. Jadi pemimpin pujian sebenarnya kita bisa belajar dari Mazmur Daud, saudara. Ya, saudara kalau saudara baca Mazmurnya, saudara bisa jadikan itu satu penyembahan di hadapan Tuhan. Dikatakan untuk memimpin biduan dengan permainan suling. Wah, Daud ini seorang pemain musik, saudara. Dia pemain musik, pemain kecapi yang luar biasa. Tapi juga dia penyanyi, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, dikatakan Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Nah, saudara, ini doa Daud kepada Tuhan, dikatakan berilah telinga kepada perkataanku. Jadi ini Daud bilang, Tuhan dengarkan doaku Tuhan. Ya, ini sebuah seruan hati daripada Daud. Nah, dikatakan indahkanlah keluh kesahku. Waktu saya mencari di dalam bahasa aslinya, kata keluh kesah itu ternyata bukan keluh kesah, saudara. Ini terjemahannya mungkin bagi saya kurang pas, saudara ya. Keluh kesah itu sepertinya kayak kurang enak, saudara ya. Kalau orang berkeluh kesah itu kayaknya orang suka bersungut-sungut, ya kan? Orang suka menggerutu. Ternyata bukan keluh kesah sebenarnya. Indahkanlah, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan my meditation. Ya, meditation itu adalah meditasi, tapi bukan meditasi itu kita berdiam diri kemudian kita lipat tangan seperti orang sedang meditasi sesuatu. Meditasi ini dalam bahasa aslinya adalah haga, katakan haga. Haga ini apa, saudara? Haga ini seperti Mazmur 1, ya. Mazmur 1 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi kata haga itu sama dengan kata merenungkan. Jadi sebenarnya lebih tepat bukan keluh kesah, bahkan ya dalam bahasa aslinya haga itu adalah seperti orang dia sedang dia bahkan bukan bicara, bahkan dia cuma bergumam. Saudara tahu bergumam? Ya. Dia cuma bergumam, bahkan doanya itu tidak berupa kata-kata yang bagus. Dia cuma bergumam. Jadi haga itu seperti kita bergumam gitu ya. Mulut kita bergumam gitu, kita ngomong sesuatu tapi tidak jelas. Jadi saudara, bagi Tuhan doa itu bukan soal seberapa bagusnya kata-kata kita, ya. Yesus pernah ajarkan bahwa berdoa itu bukan seperti orang Farisi yang kata-katanya diatur bagus dan kelihatan rapi semua. Saudara, kadang-kadang mungkin saudara kita tidak bisa pakai kata-kata yang bagus. Bagi Tuhan bukan soal kata-kata yang bagus. Bahkan ketika engkau cuma bergumam di hadapan Tuhan, engkau cuma seperti ngomong tapi tidak jelas dan mungkin orang tidak mengerti apa yang kau omongkan. Satu kali saya ingat, ya, ini siapa? Istrinya Elkana itu nama siapa? Ibunya Samuel itu? Hana, ya Hana. Nah Hana, ya. Dia satu kali dia berdoa di bait Allah. Tapi Imam Eli lihat, dia berdoanya bagaimana? Seperti orang mabuk. Tidak kelihatan berdoa, seperti orang lagi mabuk, omongnya tidak jelas. Nah saudara, dari sini kita belajar satu poin yang penting. Ketika engkau berdoa, bukan soal seberapa bagusnya kata-kata yang sedang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana hati saudara, hati kita itu sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mungkin waktu engkau doa, engkau tidak bisa ucapkan kata-kata yang bagus. Tapi doa itu engkau naikkan dari hati saudara. Ya, doa itu tidak engkau prepare dengan sebuah kata-kata yang indah. Tapi doa itu dari hati saudara. Bahkan mungkin kau cuma bergumam. Ini seperti kalau kita ke Israel juga, orang Israel tuh berdoa itu. Kalau saudara lihat mereka doa itu, kalau hari ini hari ini agak susah, mereka semua kena pandemi juga, tidak bisa kumpul di mana-mana. Tapi kalau waktu kita ke sana, mereka doa itu seperti mereka tunduk-tunduk begini, seperti orang mabuk. Tapi mulut mereka tuh seperti bergumam. Kenapa? Karena bagi mereka, kalau berdoa itu mereka tidak boleh diam, mereka harus goyang-goyang begini. Supaya apa? Supaya pikiran mereka jadi fokus.
Kalau kita diam-diam pikiran kita bisa ngelamun kemana-mana. Tapi waktu mereka goyang-goyang, mereka ngomong-ngomong, yang mereka omongkan itu adalah kitab Taurat, saudara. Ya. Nah, tapi bagi kita hari ini, kita tidak perlu seperti itu. Tapi ini sebuah pelajaran yang penting bahwa ketika engkau berdoa pada Tuhan, bukan soal kata-kata yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana hati kita ketika kita datang pada Tuhan. Ya, engkau mungkin cuma bergumam, aduh Tuhan, saya punya masalah yang berat Tuhan. Tuhan, saya punya situasi yang berat. Tuhan, tolong saya. Tuhan, mungkin engkau omong tidak jelas. Engkau cuma seperti bergumam. Engkau cuma seperti, begitu saja. Mungkin engkau cuma menghela napas. Bahkan Rasul Paulus pernah ajarkan satu kali. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 kalau tidak salah. Roh Kudus itu akan kasih kita doa itu seperti erangan. Erangan-erangan yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Saudara ingat itu? Ya, kadang-kadang kita berdoa, kita mungkin tidak bisa ucap kata-kata, tapi kita cuma mengerang, saudara. Saya pernah ngalamin ya manifestasi itu. Waktu saya berdoa, saya tidak tahu harus mengucapkan kata-kata apa. Tiba-tiba dari dalam perut ini seperti keluar erangan-erangan. Seperti orang sedang tapi tidak sakit, saudara. Seperti orang mengerang itu, saudara. Dan tiba-tiba dia keluar seperti orang mengerang. Nah, bagi Tuhan, bukan soal kata-kata yang keluar itu, saudara. Tapi apa yang ada dalam hati kita, yang kita angkat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau berdoa, ya, yang pertama bukan soal apa yang keluar dari mulutmu, bagaimana engkau harus berdoa, duduknya bagaimana, posisi bagaimana. Itu tidak penting di hadapan Tuhan. Di tempat mana engkau sedang berdoa, bahkan engkau mungkin sedang terbaring di tempat tidur, atau mungkin engkau sedang dalam posisi berlutut, tidak jadi persoalan, saudara. Tapi bagaimana hati kita melekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan Daud temukan rahasia itu. Dia bilang, waktu aku berkeluh kesah, sebenarnya bukan berkeluh kesah, tapi waktu aku meditasi, waktu aku haga, waktu aku merenungkan, aku cuma merenungkan engkau, waktu aku merenungkan situasiku, waktu aku merenungkan sesuatu, engkau tahu itu Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Ayat yang berikutnya, ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Saudara bisa teriak sama Tuhan minta tolong, tidak bisa? Bisa, saudara. Ya. Kadang-kadang kita bilang, kalau doa itu jangan cuma minta-minta. Ya, doa itu harus selalu begini. Itu sebenarnya tidak ada pola dalam doa. Doa itu apa yang ada dalam hatimu, engkau katakan pada Tuhan. Waktu engkau mau minta tolong sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Teriak sama Tuhan tidak apa-apa, saudara. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Karena Tuhan melihat hati kita, saudara. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara, ini asik, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, berilah telinga kepadaku, pada perkataanku, ya Tuhan. Saya perhatikan ada kata Tuhan di situ, ya kan? Oh, ayat yang sebelumnya ada kata Raja, ada kata Allah. Saudara bayangkan Daud dalam satu kata, dalam dua kata, dia sebut 3 predikatnya Tuhan. Yang pertama dia sebut sebagai Yahweh. Tuhan itu Yahweh. Yahweh itu apa, saudara? Kalau diikuti pengajaran kita di tempat ini, Yahweh itulah covenant keeping God. Dia melihat Tuhannya sebagai Allah yang menjadi manusia. Dan ini salah satu rahasia Daud, saudara. Dia tahu itu, saudara. Ya, saudara, bagaimana engkau melihat Tuhan hari ini? Apakah engkau melihat dia sebagai Allah yang menjadi manusia yang hari ini ada bersama hidupmu? Ini yang paling penting, saudara. Ketika engkau mengenal dia sebagai Yahweh, sebagai Allah yang menjadi manusia. Tapi bukan hanya sebagai Tuhan, Yahweh. Yang kedua sebagai Raja. Ya, Raja itu dia tahu. Ini bicara tentang Yesus sebenarnya. Yesus berkata, dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja kita. Yang ketiga, dia adalah Allah, Elohim. Dia Maha Kuasa. Dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan, Yahweh, sebagai Raja, dan sebagai Elohim. Sebab kepadamulah aku berdoa. Kepadamulah aku berdoa. Dia
Dia naikkan doanya langsung kepada Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa hari ini kita tidak perlu pengantara-pengantara, ya. Doa kita itu langsung kepada Tuhan. Saudara, percayalah saudara. Saudara mungkin dalam persoalan, saudara bisa minta tolong orang lain doakan saudara. Bisa saudara. Saudara bisa minta tolong gembala saudara, mungkin doakan saudara, bisa juga. Tapi itu tidak pernah menghapus sebuah jalur, bahwa engkau punya jalur khusus langsung kepada Tuhan. Daud berkata, aku berdoa langsung kepada Tuhan. Tahukah saudara, zaman dahulu, orang kalau mau berdoa, mereka mesti datang pada imam. Ya, imam, dan imam akan mewakili mereka. Tapi hari ini saudara, saya mau kasih tahu buat saudara satu kebenaran. Kalau saudara situasi saudara hari-hari ini, di mana saudara mungkin sedang terisolasi, saudara sedang sendirian, saudara mungkin minta tolong orang lain, doakan saudara mungkin terbatas. Banyak orang mungkin tidak bisa saudara datangin. Saudara, saya mau kasih tahu sebuah kabar baik. Saudara punya jalur khusus datang kepada Tuhan. Waktu saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa kepadamu. Saudara tahu, hari ini ada seorang pengantara kita. Pengantara itu bukan manusia biasa. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Percayakah saudara bahwa doa kita itu pasti sampai di hadapan Bapa? Karena apa? Karena doa kita di dalam nama Yesus. Yang membuat doa kita itu diterima sama Bapa, itu bukan karena kita baik, tapi karena kita naikkan doa kita itu di dalam seorang pengantara, namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya setiap kali kita berdoa, kita mesti tutup dengan di dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Karena dalam nama Yesuslah kita diterima oleh Bapa. Ya, dia pengantara kita yang membuat kita hari ini diterima oleh Bapa dalam nama Yesus. Makanya doa saudara mungkin bisa tidak sempurna, kata-kata bisa belepotan. Ya, kata-kata bisa salah. Tapi kalau saudara tahu doa saudara itu bukan saudara sendiri yang bisa datang pada Tuhan, tapi melalui Yesus, saudara tahu doa saudara itu pasti diterima sama Tuhan. Amin saudara? Amin. Selalu yakin bahwa doa kita pasti diterima sama Tuhan. Entah jawaban Tuhan bagaimana, yang pasti Tuhan dengar doa saudara. Karena doa kita itu kita naikkan di dalam nama Yesus. Amin saudara. Ya, ini jadi kekuatan buat saudara. Kalaupun saudara, ya mungkin saudara minta pertolongan, doakan saya. Saudara, kalau saudara di rumah, saudara boleh tulis di kolom komentar itu saudara. Ya, saudara menyaksikan melalui Facebook atau Instagram, saudara bisa tulis permohonan doa saudara. Nanti di akhir daripada firman Tuhan saya akan doakan saudara. Saudara bisa tulis di situ. Tapi sekalipun saudara mungkin saudara mau minta pertolongan tidak ada yang doakan saudara. Percayalah bahwa saudara datang sama Tuhan. Ya, kalau saudara datang langsung sama Tuhan, Tuhan dengar doa saudara. Ya, tapi kalau saudara saat ini saudara butuh dukungan doa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di akhir daripada firman Tuhan saat hari ini saya akan doakan saudara. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Next, berikutnya. Ayat yang berikutnya dikatakan apa? Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ini asik saudara. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Apakah cuma pada waktu pagi Tuhan dengar seruan kita? Waktu sore, waktu malam tidak saudara. Tidak saudara, Tuhan itu dengar setiap seruan kita, mau pagi kah, mau sore kah, mau malam kah. Tapi waktu Daud bilang, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Sebenarnya dia mau bilang gini saudara, kenapa dia datang pada Tuhan waktu pagi itu waktu yang terbaik? Karena waktu pagi itu adalah waktu di mana dia belum memikirkan banyak hal dalam hidupnya. Kadang-kadang waktu kita udah sibuk saudara, kita udah banyak hal yang kita pikirkan, kita udah lupa sama Tuhan. Begitu banyak masalah setiap hari kita datang, waktu kita menjalani hidup ini, ketika kita udah masuk dalam rutinitas kita, ada banyak tantangan, masalah, kadang-kadang kita susah untuk kita fokus dengan Tuhan. Makanya waktu yang terbaik sebenarnya adalah waktu pagi hari ketika kita belum pikir apa-apa, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik saudara. Ya, kadang-kadang kita pikir, Tuhan, saya tidak punya waktu pagi-pagi, ya saya tidak punya waktu, nanti kan saya sibuk, saya punya banyak hal kesibukan. Saudara, seringkali kita pikir kita tidak cukup waktu, tapi waktu
kita ambil waktu sama Tuhan, saya percaya tidak, Tuhan akan buat hari saudara, sekalipun banyak yang kau saudara kerjakan, hari saudara itu sepertinya ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tuhan buat saudara bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara mungkin bangun pagi tidak ingat lagi sama Tuhan, saudara langsung sibuk dengan kegiatan saudara sendiri. Kadang-kadang satu hari itu seperti saudara tidak cukup kerjakan segala sesuatu. Benar tidak saudara? Saudara coba dah. Ya. Kalau di waktu pagi saudara bangun, saudara masih datang pada Tuhan, bukan soal waktunya yang lamanya. Tapi engkau sediakan waktu, engkau merenungkan Tuhan. Engkau datang pada Dia. Waktu engkau bisa merenungkan Dia. Saudara tahu, sepanjang hari hidup saudara, itu akan dibuat Tuhan. Engkau bisa menyelesaikan banyak hal yang mungkin engkau tidak sanggup selesaikan sendiri. Amin, saudara? Ya. Nah, saudara kalau pelajari, Yesus sendiri datang pagi-pagi hari. Dia datang pada Bapanya melalui doa. Yang berikutnya, saudara. Dikatakan apa? Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Persembahan apa ini, saudara? Saya baca dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, aku menaikkan permohonan-permohonanku. Sekali lagi, ya. In the morning, will I direct my prayer unto thee and I will look up. Ayat berikutnya. Ini, Oh, itu betul. Ayat 3 ya. Coba ayat sebelumnya. Oke. Nah, di dalam NIV ya, dikatakan aku mengatur persembahan itu adalah aku menaikkan permohonan-permohonanku, ya, permohonan-permohonanku pada Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, Daud tahu apa yang dia gumulkan. Dia datang sama Tuhan. Dan kemudian dikatakan apa? Dan aku apa? Menunggu-nunggu. Jadi satu sikap yang bagus, saudara. Aku menunggu-nunggu. Ini seperti sebuah pengharapan. Boleh tidak kita menunggu itu satu pekerjaan yang paling membosankan sebenarnya. Sebenarnya waktu engkau menunggu sesuatu, menunggu janji, menunggu orang, menunggu sesuatu datang dalam hidup saudara, kadang-kadang engkau sampai bosan, engkau sampai capek. Ya. Tapi Tuhan ajar kita, waktu kita menunggu, penantian kita itu bukan penantian yang kosong. Waktu engkau datang pada Tuhan. Tadi pagi ada yang tanya sama saya, Pastor, dia chatting sama saya ini punya permohonan doa. Hampir semua sudah dijawab sama Tuhan, tapi ada satu yang belum dijawab. Bagaimana sikap saya? Apakah saya tetap menantikan Tuhan atau bagaimana? Saya bilang kita mesti tetap menantikan Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Tapi kita serahkan sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti tahu yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita bisa, sudahlah kita menyerah dalam hidup ini. Kita tidak lagi mau menantikan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Daud berkata, aku menunggu-nunggu. Aku menunggu-nunggu. Ini suatu pengharapan. Dan pengharapan itu adalah kekuatan buat kita sebagai orang percaya. Kalau kita sebagai orang percaya tidak punya lagi pengharapan dalam hidup ini. Hidup kita sepertinya tidak ada arah dan tujuan, saudara. Tapi kalau engkau masih punya pengharapan di dalam Tuhan, ada sesuatu yang membuat engkau akan kuat tetap menjalani hidup ini. Amin, saudara. Dan firman Tuhan sekali lagi berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang berikutnya. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Orang fasik itu apa, saudara? Daud berkata, ya, engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang fasik itu bukan sekedar orang yang berdosa, perbuatannya. Saudara, setiap kita masih berdosa. Setiap kita masih gagal. Bahkan Daud sendiri masih gagal, saudara.
Saudara tahu dosa-dosanya Daud? Waduh, dosanya parah-parah, saudara. Ya, dosanya dia itu mau dibilang, wah ini kalau sekarang dosanya betul-betul luar biasa. Dia bunuh orang, dia buat pembunuhan berencana, dia ambil istri orang. Itu satu hal yang luar biasa, jahat sebenarnya. Ya, tapi kenapa Tuhan bilang engkau pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Nah, saudara tahu, salah satu yang saya lihat, Daud ini orang yang sangat tergantung dengan Tuhan. Dikatakan, engkau bukanlah Allah yang berkenan pada orang fasik, orang jahat tak akan menumpang padamu. Ayat yang berikutnya dikatakan apa? Pembual tak akan tahan di depan matamu. Saudara, pembual itu apa, saudara? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang arogan, orang yang sombong. Jadi sebenarnya gini, saudara, dosa yang paling besar di hadapan Tuhan, itu adalah dosa kesombongan. Kesombongan itu bilang apa, saudara? Aku tidak butuh Tuhan kok dalam hidup ini. Kadang-kadang mungkin kita dalam hidup ini kita berkata, aku semua baik-baik saja. Aku semua bisa lakukan dengan kekuatanku sendiri. Aku punya keluarga yang baik, aku punya kehidupan yang baik, aku punya segala sesuatu baik, aku punya jabatan yang baik, hidupku sepertinya aman-aman saja. Aku tidak perlu Tuhan kok. Nah, saudara, itu dosa yang paling besar, saudara. Dosa yang paling besar bukan yang lain. Dosa yang paling besar itu terjadi di Taman Eden. Ketika manusia merasa bahwa dia bisa atur hidupnya sendiri, berdasarkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Ketika manusia merasa bahwa dia bisa atur diri sendiri tanpa Tuhan, pada saat itulah sebenarnya dia sedang kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya, dia akan binasa untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan berkata, Daud berkata, pembual tidak akan tahan di hadapanmu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Saya renungkan ini apa, saudara? Orang yang merasa bahwa dia bisa. Kejahatan terbesar itu bukan pembunuhan. Kalau pembunuhan, kejahatan terbesar, Daud itu berarti udah dibuang sama Tuhan. Karena dia melakukan pembunuhan berencana. Ya, tapi saudara ingat, Saul, dosanya kelihatan kecil. Saul itu apa? Dia cuma tidak sabar. Dia tidak sabar tunggu Samuel. Artinya apa? Dia bilang gini, aku tidak perlu Samuel kok. Aku bisa sendiri. Nah, dosa yang itu yang Tuhan benci, saudara. Dosa kesombongan. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini kita bisa sombong. Ya, Tuhan, saya bisa kok semua. Ketika kita merasa bahwa hidup kita aman-aman saja. Hidup kita sepertinya saya bisa kendalikan dengan kekuatanku sendiri. Pada saat itu sebenarnya kita sedang jatuh, saudara. Nah, itu yang Daud bilang. Orang jahat, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Ayat yang ke-7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Dan dia sedang curahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Ini dia sedang ada banyak musuh-musuh yang mau menyerang dia. Tapi ayat ke-7 dia berkata apa? Tetapi aku, dia sadar bahwa dia juga orang berdosa. Tetapi aku, berkat kasih setiamu, berkat kemurahanmu yang besar. Ini yang mesti kita sadari dalam hidup kita, saudara. Tuhan, berkat kemurahanmu yang besar dalam hidupku, Tuhan. Berkat kasih setiamu yang besar dalam hidupku, Tuhan. Aku akan masuk dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Daud berkata, Tuhan, aku tahu kalau aku tidak ada kasih setiamu, aku tidak layak untuk bisa masuk dalam rumah-Mu. Aku tidak layak untuk menyembah dalam bait-Mu yang kudus. Tapi Daud berkata apa? Tuhan, berkat kasih setiamu, ini kemurahan, ini kasih karunia. Amin, saudara. Ya. Ayat berikutnya apa? Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Dia minta tuntunan Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak seterunya dia. Ada banyak musuhnya dia. Hari ini musuh kita bukan teman-teman kita.
bukan orang-orang lain. Musuh kita adalah penguasa di udara. Bagaimana musuh kita menyerang kita? Dia kasih kita ketakutan. Dia kasih kita intimidasi. Dia kasih kita kekhawatiran. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, ya banyak kali kita kalah ketika kita mulai takut dalam hidup ini. Kita mulai terintimidasi, kita mulai meragukan Tuhan dalam hidup ini. Tapi saudara, Daud berkata apa? Tuntunlah aku. Dia tidak berkata tuntutlah aku. Tapi dia berkata tuntunlah aku dalam keadilanmu. Keadilan ini bahasa aslinya apa, saudara? Keadilan. Dalam bahasa Inggrisnya katakan righteousness. Righteousness itu apa, saudara? Ya, dalam bahasa Indonesianya kurang tepat sebenarnya. Lead me, O Lord, in thy righteousness. Righteousness itu adalah suatu status benar. Bahasa Indonesia susah, saudara, karena bahasa Indonesia ini kan kalau truth itu kebenaran. Righteousness juga kebenaran. Jadi terjemahannya agak susah. Maka diterjemahkan oleh penterjemahnya dikatakan keadilan. Tapi sebenarnya bukan keadilan. Righteousness itu adalah satu kebenaran yang dianugerahkan sebenarnya. Jadi waktu saya renungkan ini, saudara, bagaimana Tuhan tuntun kita. Waktu kita menjalani masalah demi masalah dalam hidup ini. Waktu kita sedang alami serangan-serangan ketakutan. Tuhan bilang ini, ingatlah siapa dirimu dalam Tuhan. Engkau adalah orang benarnya Tuhan yang aku anugerahkan kebenaran. Waktu kita tahu, Tuhan terima kasih, aku dibenarkan. Aku adalah orang benarmu Tuhan. Saat itulah ada damai sejahtera. Sekalipun situasi kita belum berubah, keadaan kita belum berubah, tantangan kita belum berubah, masalah kita masih banyak ada di depan, pergumulan kita masih banyak. Tapi waktu kita ingat Tuhan terima kasih. Engkau yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena aku. Supaya di dalam Kristus aku dijadikan orang benarmu. Waktu aku sadar aku orang benar, ada damai sejahteramu. Dan damai sejahteramu itulah yang bisa menuntun aku. Dalam Mazmur 23, Daud juga berkata, He leads me in the path of righteousness. Dia menuntun aku di tapak-tapak kebenarannya. Saya ingat ayat itu. Dia menuntun aku di dalam jalannya yang benar. Itu sama righteousness, saudara. Jadi ini penting, saudara, buat kita. Ya, untuk mengalahkan panah api daripada si iblis, mengalahkan intimidasi. Bagaimana caranya engkau mengalahkan intimidasi dalam pikiranmu? Dengan engkau ingat. Ya, panah api itu bagaimana? Dengan perisai iman, dengan ketopong keselamatan. Engkau ingat siapa dirimu dalam Kristus. Engkau adalah orang benarnya. Maka dia akan meluruskan jalan yang ada di depanmu. Saudara, hari-hari ini kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kemarin saya share waktu kita ada fellowship di kantor. Ini Bill Gates, saudara, kasih sebuah ramalan. Saudara tahu ramalannya apa? Ramalannya cukup menakutkan, saudara. Dia bilang gini, 6 bulan ke depan itu akan jadi satu masa pandemi yang lebih berat. Kenapa? Karena 2015 dia pernah buat satu ramalan. Akan terjadi virus wabah yang akan terjadi. Dan itu terjadi, saudara. Dan kemarin saya baca beritanya, dia kasih sebuah ramalan juga. 6 bulan ke depan ini akan terjadi pandemi yang susulan yang lebih berat. Apalagi buat negara-negara yang dunia ketiga. Nah, ini sepertinya membuat kita menjadi mulai, apa yang akan ada di depan? Seperti dunia bukan semakin baik, akan semakin goncangan, semakin besar. Apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu ke depan. Tapi saudara tahu, firman Tuhan katakan, waktu kita menyadari siapa kita dalam Kristus, Tuhan akan luruskan jalan di depan kita. Mungkin kita tidak mengerti segala sesuatu. Mungkin kita tidak tahu segala sesuatu. Tapi kalau kita selalu ingat siapa kita dalam Tuhan, dia akan buka jalan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Percayalah, saudara, engkau aman di dalam Tuhan. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan buka jalan di depanmu. Amin, saudara. Next, terus. Ini nanti terlalu lama, saudara, ya. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Nah, ini
Dia lagi ngomong tentang orang-orang yang memusuhi dia. Ya, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Ini dikutip sama Rasul Paulus dalam Roma pasal 3. Dikatakan semua orang sudah berdosa. Mereka seperti, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Artinya sebaik-baiknya manusia, kalau dia tidak punya Tuhan, dia tetap binasa, saudara. Lidah mereka merayu-rayu. Nah, jadi Daud ini jujur di hadapan Tuhan, saudara. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ini musuh-musuh saya ini, omongannya mereka busuk, batin mereka busuk, ya. Omongan mereka ini ada yang menjatuhkan, tapi ada juga yang merayu-rayu. Saudara tahu? Jangan pikir kalau ada rayuan-rayuan itu ada, ini bicara juga pujian-pujian. Kadang-kadang pujian-pujian yang bikin jatuh, saudara. Ada orang yang jatuh ketika dia direndahkan, tapi ada orang yang kuat ketika dia direndahkan. Tapi dia tidak kuat ketika dia dipuji-puji. Hati-hati, saudara. Ya, karena ada orang ketika dipuji-puji dia jatuh, saudara. Nah, Daud tahu itu, saudara. Ya, dia tahu itu. Kadang-kadang ada lidah yang merayu-rayu. Nah, saudara mesti peka, saudara. Kadang-kadang ada orang yang biasa ngomong, wah, sengaja puji-puji tapi sebenarnya mau menjatuhkan. Tapi saudara mesti tahu, ya, bahwa di dalam Kristus saudara aman, saudara. Makanya temukan keamanan kita bukan berdasarkan apa kata orang. Kalau saudara temukan keamanan saudara berdasarkan apa kata orang, waktu orang puji-puji, wah, saudara rasa diri saudara besar. Waktu orang omong saudara kecil, saudara jadi merasa kecil. Ya, tapi temukan rasa aman saudara pada apa kata Tuhan tentang hidup saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan puji saudara, itu betul-betul pujian yang benar, saudara. Dia berkata apa? Aku mencintaimu. Engkau berharga di hadapanku. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Engkau tanpa cacat, engkau tanpa celah. Engkau seperti pribadi yang luar biasa. Engkau biji mataku. Nah, saudara, kalau Tuhan bilang seperti itu, engkau mesti percaya. Amin, saudara. Ya. Next, terus. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Tuhan. Saudara, kalau saudara disakiti, saudara dikhianati, saudara dijelek-jelekin, ya, bilang sama Tuhan. Saudara tidak perlu balas orang yang menyakiti hati saudara. Saudara tidak perlu serang mereka kembali. Percayalah, saudara, ya, bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang tidak tidur. Amin, saudara. Apa yang saudara alami kalau saudara bawa datang sama Tuhan? Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang membela hidup kita. Saudara tidak perlu balas orang yang menyakiti hati saudara. Saudara tidak perlu sakiti dia kembali. Tapi kita datang pada Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang tidak tidur. Amin, saudara. Ya. Next, terus. Nah, ini saudara. Tapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Next, terus yang terakhir. Ini yang terakhir, saudara. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Ini salah satu ayat kesukaan saya, saudara. Salah satu ayat yang sangat memberkati hidup saya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebenarnya kita tahu bahwa kita orang benar. Kalau saudara tahu saudara orang benar, sebenarnya kita tahu bahwa berkat Tuhan ada dalam hidup saudara. Ya, kadang-kadang kita pikir, Tuhan, apakah engkau memberkati aku atau tidak? Mana buktinya berkatmu, Tuhan? Kok hidup saya kok masih susah terus? Hidup saya kok seperti tidak ada jalan? Hidup saya seperti tidak ada pertolongan. Ya, tapi Tuhan berkata, aku memberkati orang benar. Waktu engkau sadar siapa dirimu dalam Kristus. Kenapa engkau disebut sebagai orang benar? Bukan karena engkau bisa berbuat benar. Tapi karena Yesus berbuat benar 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau menerima itu. Saudara, ini satu hal yang perlu terus kita sadari dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Aku orang benarmu. Situasiku belum berubah. Keadaanku sepertinya belum berubah. Tapi aku tahu berkat Tuhan ada dalam hidupku.
Waktu engkau lakukan segala sesuatu, lakukan dengan sebuah kesadaran, aku diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebenarnya kita mau dipagari oleh Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang, saudara, tidak aman hidupnya. Hari-hari ini banyak orang takut, saudara. Hari-hari ini banyak orang khawatir, saudara. Mereka cari segala cara untuk memproteksi dirinya. Ya. Tidak pandang bulu, saudara. Hari-hari ini semua orang, mau orang kaya, orang miskin, pejabat, orang biasa, semua sektor, saudara, butuh pagar. Butuh pagar perlindungan. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan memagari kita dengan apa, saudara? Dengan anugerahnya. Seperti apa? Seperti perisai. Maksudnya apa, saudara? Bagaimana engkau bisa ada dalam pagar perlindungan Tuhan ketika engkau selalu sadar akan anugerahnya di dalam hidupmu. Kalau engkau selalu sadar, Tuhan, aku tahu, aku tidak bisa hidup sendiri. Aku perlu engkau, Tuhan. Itu ada pagar perlindungan Tuhan. Ada pagar perlindungan Tuhan. Dan itu seperti perisai, saudara.